adik-adik semua, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, sehat? Puji Tuhan, kita bertemu kembali di dalam ibadah online sekolah minggu pagi hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami mengucap syukur karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh kembali beribadah secara online. Kiranya Tuhan memberkati kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan kebaktian online pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semua, kita akan bersukacita memuji nama Tuhan. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan terimakan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan berimakan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Nah adik-adik semua, kita sudah bersukacita memuji nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh persiapkan sembahannya. Dan oleh sebab itu mari kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur, kami sudah memuji Tuhan bersama-sama. Biarlah pujian kami Tuhan boleh menyukakan hati Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memberikan persembahan, kiranya Tuhan supaya persembahan kami Tuhan boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga orang tua kami yang sudah memberikan uang bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Saat ini kami juga bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan pada kami, dan kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semua, terima kasih untuk persembahan kalian. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Miss Christine. Selamat pagi adik-adik semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini kami dapat kembali beribadah. Kami sudah memuji nama Tuhan dan tiba waktunya untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dengan judul Elisa membangkitkan seorang anak. Diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 18 sampai 37. Untuk ayat hafalan Galatia pasal 5 ayat 13c. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sekali lagi, mari kita katakan sama-sama. Galatia 5 ayat 13c. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Adik-adik, apakah kalian masih ingat cerita minggu lalu? Minggu lalu, cerita Alkitab tentang Nabi Elisa yang mendoakan pasangan suami istri sehingga akhirnya pasangan suami istri tersebut
dikaruniai seorang anak oleh Tuhan. Tentu saja suami itu sangat bahagia. Dan anak itu tumbuh menjadi seorang anak yang sehat dan tampan. Suatu hari, anak ini ikut ke ladang bersama dengan ayahnya. Ketika itu musim panen, sehingga banyak orang bekerja di ladang memetik gandum yang sudah masak. Dengan gembira ia berlari-lari di ladang yang luas. Kadang ia ikut menolong memetik gandum. Pipinya merah karena sinar matahari. Tetapi tiba-tiba ia menjerit kesakitan. Aduh! Mendengar itu, ayahnya sangat terkejut. Ia berlari menghampiri anaknya sambil berseru, "Ada apa, anakku?" "Aduh, kepalaku sakit sekali," kata anak itu sambil memegang kepalanya. Cepat bawa dia ke ibunya di rumah," seru sang ayah. Dengan segera orang-orang menggendong anak itu ke rumah dan menyerahkannya kepada ibunya. Akhirnya tibalah mereka di rumah. Melihat anaknya yang kesakitan, ibunya sangat takut. Ia segera menggendong dan memeluknya. Lama anak itu merintih kesakitan di dekat ibunya. Tapi tiba-tiba anak itu diam, matanya tertutup, badannya terkulai lemas. "Oh, ia meninggal, tangis sang ibu. Ibu membawa anak itu naik ke atas, ke kamar Nabi Elisa, lalu membaringkannya di tempat tidur. Setelah itu, sang ibu menutup pintu kamar dan turun ke bawah. Dengan segera ia pergi mencari Nabi Elisa. Ibu itu menempuh perjalanan yang cukup jauh. Dan akhirnya sampai di rumah Nabi Elisa. "Ada apa?" tanya Nabi Elisa ketika melihat ibu itu datang. Sang ibu rebah ke tanah dan memeluk Nabi Elisa. "Tolonglah, Pak, datanglah ke rumahku. Anak yang sudah Tuhan berikan kepada kami, anak itu meninggal," kata ibu sambil menangis. "Baiklah," kata Nabi Elisa. Lalu mereka berangkat. Sampai di rumah, Nabi Elisa langsung naik ke kamar atas. Ia memandang anak itu. Tubuhnya sudah kaku dan dingin. Lalu Nabi Elisa menutup pintu rapat-rapat. Di dalam kamar, Nabi Elisa berdoa sendiri kepada Tuhan, meminta agar Tuhan membangkitkan anak itu. Tiba-tiba, haj! Anak itu bersin sebanyak 7 kali. Oh, ia hidup. Ia membuka matanya dan memandang Nabi Elisa dengan heran. Nabi Elisa tersenyum. Ia sangat bersyukur kepada Tuhan. Lalu Nabi Elisa memanggil ibunya dan menyuruhnya naik ke atas. Ibu itu datang, masuk ke kamar dengan hati berdebar. Ketika ia melihat anaknya hidup, ia sangat gembira. Ia tersungkur dan sujud di hadapan Nabi Elisa. "Oh, anakku hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Pak," katanya. "Angkatlah dan bawa dia keluar," kata Nabi Elisa. Ibu itu memeluk sang anak
dan menggendongnya keluar dengan sukacita. Adik-adik, anak yang telah mati itu bisa hidup kembali, bisa bermain berlari-lari. Sungguh sangat membahagiakan orang tuanya. Siapa yang menghidupkannya? Apakah Nabi Elisa? Tentu bukan ya. Tuhanlah yang menghidupkan anak itu. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Yang mati pun dapat dihidupkan olehnya. Tuhan juga berkuasa menyembuhkan yang sakit. Pernahkah kalian mengalaminya? Tuhan berkuasa memelihara kita. Kalau sekarang kita sehat dan dapat berbakti kepada Tuhan, itu adalah pemberiannya. Nah, kita harus bersyukur dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan hal-hal yang penuh kuasa dan Tuhan memelihara kehidupan adik-adik semua. Sekarang kita akan berdoa menutup ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami melalui ibadah yang sudah kami ikuti. Kami percaya Engkau Tuhan Yesus Allah yang berkuasa dan Engkau Tuhan yang senantiasa memelihara kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik adik-adik, sampai ketemu lagi pada ibadah online minggu depan. Tuhan memberkati.